Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga di sore hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Niatkan semua kegiatan kita dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sore hari ini di kebun kami, kebun Pondok Pesantren Bustanul Amin, alhamdulillah seperti biasa kami berkegiatan di kebun. Dan pada saat ini, pada sore hari ini, kami ingin berbagi pengalaman tentang sebab kenapa kami menanam pepaya. Ya. Sebab kenapa kami menanam pepaya. Dahulu itu kami tidak tahu ilmu tentang perkebunan pepaya. Jadi kami belum punya ilmu, belum juga punya pengalaman. Hanya saja kami hobi mencangkul, ya. Hobi mencangkul, hobi merawat tanaman. Akan tetapi untuk di perkebunan pepaya kami tidak memiliki ilmu sama sekali. Alhamdulillah, ketika itu di tahun 2018, kalau tidak salah itu, kami diajak teman jalan-jalan ke kota Yogyakarta untuk belajar dan lihat langsung bagaimana di sana itu perkebunan pepaya California secara organik. Akhirnya berangkatlah kami, ya, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan pondok untuk belajar tentang perkebunan. Ada kisah menarik di tengah perjalanan. Setibanya kami di bandara Sultan Hasanuddin, Kota Makassar, ya, kemudian kami bertanya di situ kepada petugas di bandara. Kami sampaikan tiketnya, kami check in di situ, ya. Ternyata ditanya oleh petugas bandara, "Bapak mau kemana?" "Saya, Bu, mau ke Yogyakarta, memakai pesawat jam 5 sore. Alhamdulillah, ketika itu kaget, ya, petugas bandara kaget. "Pak, mohon maaf, pesawat yang menuju Yogyakarta jam 5 sore yang Bapak maksud sesuai dengan tiket nih sudah ada di Yogyakarta." Sudah ada di Yogyakarta. Jadi saya kaget karena saya ketika itu tidak punya uang sama sekali, ya. Hanya saja teman saya ini yang bernama Petabaso yang ngongkosi saya berdua untuk belajar tentang perkebunan dan peternakan. Tidak kaget sama sekali. Sementara saya kagetnya minta ampun, ya. Jadi kami sampaikan kepada sahabat kami ini, "Pak, ternyata pesawatnya sudah ada di Yogyakarta." Ya. Ini subhanallah. Ternyata sahabat saya ini begitu tenang, tidak menampakkan sama sekali rasa kaget, ketakutan, atau mungkin punya banyak uang, ya. Sementara saya ketakutan dan kaget, atau mungkin tidak punya uang ketika itu. Apa yang disampaikan oleh teman saya ini, "Jangan khawatir, ya, kita beli lagi tiket dan kita akan berangkat insya Allah." Akhirnya kami dan insya Allah kita berangkat ke Yogyakarta. Setibanya di Yogyakarta keesokan harinya kami dihadapkan dengan perkebunan pepaya California. Kami lihat di situ luar biasa sekali, ya, sangat luas sekali. Ya, saya keliling-keliling di situ di perkebunannya. Saya perhatikan bedengannya, ya. Bedengannya itu
luasnya di situ itu sekitar 2 meter. Kemudian paritnya itu sekitar di atas lutut kedalamannya. Jadi timbunannya begitu tebal dan paritnya begitu dalam. Memang pepayanya besar-besar dan subur-subur. Tapi setelah kami lihat di situ, kemudian timbul dalam hati kami rasa pesimis, kecil hati. Oh, tidak mungkin kayaknya. Tidak mungkin di kampung, di pondok saya bisa menanam pepaya. Kenapa? Karena kami melihat begitu tebalnya bedengan timbunan pepaya tersebut dan begitu dalamnya paritnya. Sehingga timbul dalam hati kami rasa pesimis ya, kecil hati. Tidak mungkin. Ya. Karena kami membayangkan ini begitu berat kerjanya. Begitu lama waktunya. Prosesnya begitu panjang. Ya, paritnya begitu dalam juga dan timbunannya begitu tebal sekali. Ya, jadi ada rasa pesimis kecil hati sehingga kami mengatakan dalam hati tidak mungkin kami bisa menanam pepaya sesubur ini. Alhamdulillah, selang seminggu kami sudah keliling-keliling Jogja untuk belajar tentang perkebunan pertanian. Terus kemudian kami pulang ke kampung halaman, tidak ada apa-apa di pondok. Berjalan seperti biasa, pembelajaran berjalan seperti biasa. Akhirnya suatu ketika kami melihat lahan kosong di pondok, seperti ini ya, lahan kosong. Dan kami membayangkan memiliki perkebunan pepaya California organik seperti yang saya lihat waktu di Jogja. Tapi masih ada rasa pesimis. Ya, masih ada rasa pesimis. Tapi ketika itu kami coba meyakinkan diri kami bahwa orang lain kok bisa ya? Kenapa saya tidak bisa? Orang lain kenapa mampu berbuat seperti itu? Kenapa saya tidak bisa? Jadi motivasi itu terbentuk dalam jiwa kami sehingga kami mulai optimis. Dari pesimis kami belajar optimis. Akhirnya kami mulai menggarap lahan. Pelan-pelan kami menggarap lahan bersama para santri, bersama warga. Ya, kurang lebih menggarap lahan itu untuk pembuatan bedengan sekitar 1 bulan. Ya. Alhamdulillah prosesnya lama tapi sangat memuaskan sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami untuk memiliki kebun pepaya California organik sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Jadi kadangkala itu rasa pesimis itu ada. Ya, rasa pesimis itu ada. Ketika melihat orang sukses, kadangkala rasa pesimis itu ada. Akan tetapi kita juga berpikir, ya, kenapa orang lain bisa, sementara saya tidak bisa? Makannya sama nasi, minumnya sama air. Kenapa mereka sukses? Saya tidak sukses. Kenapa mereka bisa menanam sebuah tanaman? Kenapa saya tidak bisa? Kenapa mereka maju? Kenapa saya tidak bisa maju? Lawan kata seperti itu harus ada dalam diri kita supaya kita menjadi orang yang berhasil sebagaimana orang berhasil. Ya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Terakhir dari kami, bahwasanya orang yang kita lihat sukses itu jangan lihat ketika dia sukses, tapi lihat prosesnya. Proses dia menuju sukses. Maka dari itu berproseslah dan bersabarlah untuk meraih kesuksesan. Insya Allah kita bisa. Cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Inilah hasil daripada dari rasa pesimis menjadi optimis. Inilah bukti nyatanya bahwa kita semuanya bisa. Yang penting kita berbuat, ikhlaskan perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.